Pemirsa, di tengah libur panjang Idul Adha dan Hari Raya Waisak, pemerintah mewacanakan diskon tarif transportasi termasuk tiket pesawat untuk mendorong mobilitas masyarakat. Bagaimana kondisi pergerakan penumpang dan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta saat masa libur panjang ini? Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Soekarno-Hatta. Ardan, bagaimana kondisi penumpang dan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta saat ini, saat libur panjang Idul Adha dan Waisak? Ya, Leo, bahwa memang kondisi untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini, kalau di pagi hari ini sebenarnya cenderung sepi ya jika kita bandingkan dengan kondisi bandara di sore ataupun di malam harinya. Karena memang jadwal-jadwal penerbangan ini biasanya lebih banyak terjadi pada waktu sore ataupun hingga malam hari. Dan meskipun begitu ya, pada saat momen libur seperti sekarang ini, saat momen Idul Adha dan juga nanti menjelang Hari Pancasila di tanggal 1 Juni diperkirakan kepadatan penumpang yang melakukan perjalanan ataupun juga kedatangan di sejumlah bandara ini cukup tinggi. Dari catatan pihak PT Angkasa Pura, Injourney sendiri ini mencatat memperkirakan akan ada sekitar 3 juta penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi pesawat. Dan nanti puncaknya paling tinggi diperkirakan akan terjadi di tanggal 1 Juni, yakni ada sebanyak 423.000 penumpang yang akan beraktivitas di sekitar 37 bandara. Nah, yang sebenarnya menjadi pertanyaan adalah saat ini memang kenaikan tiket pesawat ini sebenarnya menjadi fokus sejumlah masyarakat. Namun kalau yang kami perhatikan, beberapa masyarakat justru ini melakukan perjalanan membeli tiket di saat masa-masa seperti ini. Namun kalau yang kami cek, Leo, kalau untuk saat ini memang harga tiket pesawat masih belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Karena di beberapa aplikasi seperti di traveloka.com, trip.com ataupun juga di tiket.com ini kami perhatikan angkanya tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Seperti contohnya ini untuk tiket Jakarta menuju Yogyakarta di aplikasi trip.com angkanya harganya masih di sekitar 1 juta. Sementara itu untuk di rute Jakarta menuju ke Palembang misalnya ini harganya berkisar di harga 800.000 saja. Bahwa memang kalau kami tanyakan juga kepada beberapa penumpang untuk masa-masa saat ini harga tiketnya memang masih belum menunjukkan kenaikan. Namun ketika mereka merencanakan perjalanan di beberapa bulan ke depan, salah satunya untuk perjalanan di bulan Desember nanti, mereka merasa bahwa harga tiket ini naik dari sekitar 25 hingga 50%. Dan tentunya kenaikan ini tidak lepas juga dari fluktuasi harga minyak dunia yang akhirnya memicu kenaikan untuk harga di sini untuk harga surcharge pesawat, sehingga inilah yang menyebabkan kenaikan harga tiket berkisar di antara 25 hingga 50%. Ardan, apakah Anda sudah sempat mendapatkan data baik dari Angkasa Pura sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta maupun dari Asosiasi Travel atau mungkin dari INAKA, Asosiasi Penerbangan, untuk mengetahui gambaran jumlah penumpang, kita batasi mungkin penerbangan domestik, dari sebelum harga aftur naik karena dampak perang geopolitik di Timur Tengah dan sekarang, dan kemudian apakah program pemerintah itu sudah bisa mendorong keberanian penumpang untuk kembali terbang. Apakah ada data itu, Ardan? Iya, Leo, sebenarnya kalau untuk data itu secara update terbarunya kami memang masih belum mendapatkannya ya, Leo, seperti apa. Namun memang untuk mengantisipasi nantinya adanya lonjakan harga, ini pemerintah sendiri menyiapkan sejumlah stimulus kebijakan ekonomi. Salah satunya untuk mode transportasi pesawat sendiri akan diberikan potongan sekitar 30% dan juga PPN DTP untuk pajak pertambahan nilainya. Leo. Jadi kita masih belum bisa mengetahui juga ya seperti apa dampak dari diskon karena ada PPN DTP itu kepada penumpang. Secara pandangan mata yang Anda bisa lihat sekarang,
Dan juga mungkin Anda tadi sempat bertanya kepada petugas bandara, itu harapan kita tentunya. Apakah memang sudah ada peningkatan penumpang pesawat atau memang belum terlihat, Ardan? Ya, khususnya untuk di tempat kami melaporkan saat ini di Bandara Anda ada di mana, Internasional Ardan, Soekarno-Hatta, ketika kami tanya Di di terminal Bandara berapa Anda? Internasional Soekarno-Hatta, Leo, ini Terminal 3 tepatnya. Baik, Terminal 3 ya. Ini berarti terminal domestik dan juga sekaligus internasional begitu ya, Ardan? Ya. Iya benar sekali Leo, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada PGS Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta kalau untuk di hari ini sendiri ini masih sama seperti beberapa hari sebelumnya, belum ada kenaikan yang signifikan dari keberangkatan penumpang, angkanya masih ada di sekitar 49.000 keberangkatan maupun juga kedatangan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya yang terjadi di hari ini sendiri. Leo. Baik, kita tentunya akan memantau dengan harapan program pemerintah itu akan bisa mendorong mobilitas penumpang pesawat. Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.